Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Borrego. Film ini mengangkat kisah dua orang laki-laki dan perempuan yang melakukan perjalanan di gurun perbatasan Amerika dan Meksiko. So, tanpa berlama-lama mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Berlatarkan suasana gurun di daerah perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, tepatnya di daerah San Diego. Saat itu, seorang gadis cantik tengah asik meneliti tumbuh-tumbuhan langka di daerah tersebut. Gadis ini bernama Ellie. Ia adalah seorang botanis atau ilmuwan tumbuhan. Saat Ellie tengah asik melakukan pekerjaannya, seorang gadis SMA, Ukti Baker, tiba-tiba menghampirinya. Ia bernama Alex. Alex mengatakan pada Ellie kalau ia bolos sekolah dan iseng motoran di daerah tersebut. Dan setelah sedikit perkenalan dan perbincangan, Ellie mengajak Alex menemaninya melakukan pekerjaannya. Setelah berjam-jam berlalu, Ellie pun menyelesaikan pekerjaannya dan ia menyuruh Alex untuk pulang. Alex yang telah nyaman berteman dengan Ellie, ia agak sedikit menolak untuk pulang. Tapi karena Ellie memaksa dan berjanji mereka akan bertemu lagi, Alex pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat Ellie bersiap pergi meninggalkan tempat tersebut, ia melihat sebuah pesawat mini atau pesawat trike jatuh tak jauh dari tempat mobilnya terparkir. Melihat kecelakaan itu, Ellie pun langsung menghampiri pesawat tersebut. Di sisi lain, seorang pria tengah sibuk menyalakan suar untuk landasan pesawat. Pria ini bernama Guillermo. Ia adalah seorang bandar narkoba yang menunggu kedatangan sebuah paket yang diselundupkan dari Meksiko. Sembari berjalan ke lokasi kecelakaan itu, Ellie mencoba menghubungi pemadam kebakaran, tapi sayang tak ada sinyal. Dan saat ia sampai tepat persis di lokasi kecelakaan tersebut, seorang pria terlihat masih hidup alias selamat. Dan di sekitar pesawat, bertebaran bungkusan-bungkusan narkoba yang dicoba diselundupkan. Dan pria yang selamat ini bernama Thomas. Ia adalah seorang kurir narkoboy. Melihat banyaknya narkoba yang berserakan, Ellie langsung panik dan Thomas mencoba menjelaskannya. Tapi karena bahasa Inggris yang terbatas, Thomas tak tahu harus berkata apa. Ellie akhirnya memilih untuk kabur karena tak ingin berurusan dengan kartel narkoba. Melihat Ellie kabur, Thomas langsung memberikan tembakan peringatan. Tapi sayang saat Ellie berhasil menaiki mobilnya, ban mobil tersebut tersangkut di sebuah batu besar. Dan Ellie pun akhirnya ditahan oleh Thomas. Do you understand me? Ellie mencoba menyelamatkan dirinya dengan berkata tak akan melapor pada siapapun. Tapi Thomas hanya diam sembari menodongkan senjatanya karena ia tak mengerti apa yang dikatakan Ellie. Tapi ketika Ellie bertanya kemana tujuannya, where, Thomas akhirnya bicara dan menyebutkan sebuah tempat yang bernama Saltonsi. Ya, Thomas little bisa juga bahasa Inggris, little he can. Setelah itu, Ellie mulai membuat sebuah gambar arah mata angin dan menunjuk lokasi yang akan dituju Thomas. Karena Thomas benar-benar buta dengan daerah itu, alias pertama kali menerobos masuk ke Amerika Serikat, Ellie akhirnya disuruh jadi tukang penunjuk jalan menuju ke Saltonsi. Thomas memerintahkan Ellie memunguti semua narkoboy dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah mobil digoyang-goyang sedikit, batu yang tersangkut akhirnya terlepas dan akhirnya mereka berjalan menuju ke Saltonsi. Di sisi lain, Guillermo mulai terbawa emosi karena kurir narkoboynya tak kunjung datang. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Guillermo akhirnya memutuskan mencari Thomas. Saat di perjalanan, Ellie mulai menanyakan apa yang terjadi saat sampai di Saltonsi. Tapi Thomas hanya diam. Lalu Ellie meminta agar ia dibebaskan sebelum memasuki kandang bandar narkoba itu dengan nada yang benar-benar histeris. Mendengar celotehan Ellie yang tak kunjung henti, pandangan Thomas teralihkan dan ia tak sengaja menabrak sebuah pohon kaktus dan mobil tersebut tersangkut dan bannya pecah. Thomas langsung keluar dari mobil dan memeriksa keadaan. Saat ia keluar, Ellie diam-diam mengambil pisau lipatnya dan menyelipkan pisau tersebut dalam kaos kaki. Karena ban mobil tersebut pecah, Thomas akhirnya memutuskan menyalin semua narkoba itu ke dalam tas-tasnya Ellie dan mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Pagi pun menjelang, Ellie dan Thomas tetap melanjutkan perjalanan di tengah gurun yang benar-benar kering. Sampai pada akhirnya Ellie kelelahan dan meminta istirahat. Di sisi lain, Guillermo mulai menyisir setiap sisi gurun mencari keberadaan Thomas. Ya, ia merasa Thomas telah mendarat tapi tersesat.
Setelah berkeliling mencari, Guillermo akhirnya menemukan bangkai pesawat dan sisa-sisa narkoboy yang terbakar. Saat istirahat minum, Ellie dan Thomas hanya saling diam. Mungkin karena Thomas kebelet pipis, ia pun memutuskan berjalan menjauh dari Ellie. Melihat Thomas jalan menengkak dan telah menjauh, Ellie pun memberanikan diri kabur ke dalam rumput-rumput ilalang. Thomas langsung mengejar Ellie dan melepaskan tembakan peringatan. Saat memasuki lahan rumput ilalang, Ellie berhasil sembunyi, tapi ia nekat diam-diam memukul kepala Thomas dengan sebuah batu. Yang sayangnya, pukulan tersebut tak membuat Thomas tumbang, sehingga Ellie pun akhirnya kembali ditangkap dan terpaksa melanjutkan perjalanan dengan tangan terikat. Setelah itu, seorang polisi bernama Jose sedang melakukan patroli di daerah gurun tersebut. Dan kebetulan, saat ia melakukan patroli itu, Alex lewat. Dan Alex adalah anaknya Jose. Saat ia memarahi anaknya yang tak menggunakan helm, Jose mendapat laporan dari kantor kehutanan kalau salah seorang petugasnya yang bernama Ellie belum kembali dari penelitiannya di gurun itu. Alex yang juga mendengar laporan tersebut, ia mengaku pernah bertemu dengan Ellie hari sebelumnya. Sehingga Alex pun memberitahukan lokasi terakhir kali ia bertemu dengan Ellie. Setelah menemukan bangkai pesawatnya Thomas, Guillermo mulai menyusuri jejak ban mobilnya Ellie. Setelah berjalan beberapa saat, ia akhirnya menemukan mobilnya Ellie yang sengaja ditinggalkan. Saat ia memeriksa kondisi mobil tersebut, dua orang pemotor lewat dan menanyakan apa yang terjadi. Karena si pemotor berkata akan melaporkan mobil yang mencurigakan itu, Guillermo pun langsung menembak mati kedua pemotor tersebut dan melanjutkan menelusuri jejak kakinya Thomas dan Ellie. Matahari mulai terasa sejengkal dari kepala. Setelah setengah hari melakukan perjalanan, Thomas pun akhirnya menyerah dan meminta istirahat. Lalu Ellie berkata kalau mereka harus mencari tempat berteduh dan menyarankan lewat ke daerah Ngarai, lalu kembali ke tempat semula karena di sana dekat dengan akses jalan raya. Dan ia juga berjanji akan mencarikan mobil untuk Thomas. Thomas pun langsung menolak ide tersebut. Tapi karena Ellie berkata mereka akan mati seandainya melakukan perjalanan melalui gurun itu, Thomas pun akhirnya menyerah dan mereka memutuskan mundur ke arah Ngarai. We're going to the canyon. Ellie dan Thomas akhirnya sampai di Ngarai. Di tempat yang sedikit berteduh, mereka pun melepaskan penat dan istirahat. Setelah meminum sedikit air, Ellie berkata kalau ia kebelet pipis. Tapi karena Thomas tak mau melepaskan ikatan tangannya, Thomas pun terpaksa menemani Ellie pipis dan membukakan celananya Ellie, lalu membasahkannya kembali. Thanks. Setelah itu, Guillermo masih menelusuri jejak kakinya Thomas dan Ellie. Di sisi lain, Jose setelah berkeliling-keliling mencari, ia akhirnya menemukan mobilnya Ellie dan juga dua buah mayat pemotor yang dibunuh Guillermo. Jose langsung melapor pada kantornya, tapi karena tak ada jawaban, Jose memutuskan seorang diri melanjutkan pencarian dengan menelusuri jejak mobilnya Guillermo. Guillermo akhirnya menemukan jejak kakinya Thomas dan Ellie berjalan menuju perbukitan. Karena mobil tak bisa lewat, ia pun akhirnya memutuskan berjalan ke arah perbukitan itu. Tapi tiba-tiba, Jose juga mendatangi tempat tersebut dan ia mendapati mobilnya Guillermo terparkir di sana. Guillermo yang sadar polisi mendatangi dirinya, ia pun langsung mengambil posisi waspada. Jose mulai berjalan keluar dari mobil dan tak lupa memakai rompi anti peluru. Saat ia melihat jejak kakinya Guillermo berjalan ke atas bukit, Jose memutuskan mengambil jalan pinggir dengan niat ingin menyergap Guillermo. Tapi saat ia baru sampai atas, Guillermo langsung membidik dan melepaskan tembakan yang mengenai rusuknya Jose. Mereka berdua pun akhirnya saling melepaskan tembakan. Tapi karena Jose berjalan mundur, ia tak sengaja terjatuh dan terperosok ke dalam Ngarai. Di sisi lain, Alex yang telah pulang sekolah menghubungi ayahnya menanyakan kabarnya Ellie. Tapi karena tak ada jawaban, Alex memutuskan mencari ke kantor ayahnya. Dan benar saja Jose tak ada di sana. Karena Alex adalah ukti-ukti biker tomboy, ia pun memberanikan diri mencari Jose ke gurun dan tak lupa membawa senter. Thomas dan Ellie masih berjalan dan mereka sampai di pinggir Ngarai. Di tempat itu, mereka mulai berdebat lanjut apa enggak. Ellie meminta istirahat dan lanjutkan esok pagi. Sedangkan Thomas menyuruh panjat Ngarai tersebut dan istirahat di atas. Karena tak ada pilihan lain lagi, Ellie akhirnya menyetujui keinginan Thomas. Tapi terpaksa Thomas harus melepas ikatannya Ellie. Dan setelah ikatan dilepas, mereka mulai memanjat dan sampai akhirnya mereka berada di atas. Tapi Thomas sempat nyaris tewas karena tergelincir. Untungnya, ia masih selamat karena langsung dipegangi oleh Ellie. Setelah nyawanya diselamatkan, Thomas mulai sedikit lunak dengan Ellie.
Di atas bukit itu, Thomas dan Ellie bermalam di depan api unggun. Saat mereka ngobrol-ngobrol, terbukalah cerita kalau Ellie adalah mantan seorang pemakai narkoba. Dan efek narkoba yang ia konsumsi membuat ia tak bisa tidur selama 3 hari. Dan bertepatan saat ia masih mengkonsumsi narkoba itu, adiknya Ellie meminta diantar sekolah. Karena tak tidur-tidur selama 3 hari, Ellie tak sadar menerobos lampu merah dan mobilnya kecelakaan. Sehingga adiknya tewas akibat kecelakaan itu. Setelah adiknya tewas, Ellie benar-benar merasa bersalah, sehingga ia memutuskan meninggalkan kota kelahirannya dan menghabiskan hari-harinya di gurun tersebut. Thomas juga menceritakan kisah hidupnya bergabung dengan kartel narkoba. Saat itu, ia bekerja sebagai pengantar bensin eceran, dan tak sengaja bensin yang ia antarkan adalah untuk bandar narkoba. Karena ayahnya sakit dan perlu uang yang sangat banyak untuk pengobatan, Thomas akhirnya memutuskan bekerja pada kartel narkoba tersebut sebagai kurir. Mereka berdua saling curhat satu sama lain, tapi saat akan tidur, Thomas masih tak percaya pada Ellie dan ia pun kembali mengikat tangannya. Ellie yang awalnya sedikit lega mulai akrab dengan Thomas, ia seketika menangis ketika tangannya kembali diikat. Dan setelah tangan itu diikat, mereka berdua pun tidur di depan api unggun. Di sisi lain, Alex masih melakukan pencarian. Karena terlalu lama di atas motor, ia pun berhenti dan melonggarkan sejenak pantatnya. Ya kan kalau lama naik motor, pantat bakalan perih. Saat di pemberhentiannya itu, Alex tak sengaja melihat lampu berkedap-kedip. Dan ketika ia mendatangi cahaya itu, ternyata lampu mobilnya Jose yang dirusak oleh Guillermo. Alex langsung mengeluarkan senternya dan menelusuri jejak mobil tersebut. Sampai ia menemukan jejak kaki yang berjalan menuju ke arah perbukitan. Saat berada di atas bukit tersebut, Alex mulai berteriak-teriak memanggil ayahnya. Dan setelah memanggil beberapa kali, Jose pun akhirnya menjawab. Dan ternyata Jose masih hidup. Alex langsung mengambil tali yang ada di mobil ayahnya dan akhirnya Jose berhasil ditarik keluar. Di sisi lain, saat Thomas telah tertidur pulas, Ellie kembali bangun. Ia mengeluarkan pisau yang ada di kaos kakinya dan perlahan-lahan memutus ikatan tangannya. Setelah ikatan diputus, Ellie diam-diam berjalan mengambil sebotol air minum dan sebuah korek api. Setelah 2 benda tersebut diambil, Ellie pun akhirnya berhasil kabur. Pagi pun menjelang, setelah mobilnya kembali bisa dinyalakan, Jose menyuruh Alex kembali ke kota dan meminta bantuan, sedangkan Jose melanjutkan pencarian terhadap Ellie. Alex mengiyakan permintaan ayahnya tersebut, tapi saat di perjalanan, Alex memutuskan kembali lagi dan melanjutkan pencarian seorang diri. Ellie masih berjalan menyusuri ngarai sampai sisa air minum terakhirnya. Ia mulai berjalan menuruni ngarai tersebut, sampai akhirnya berhasil sampai ke dasar ngarai. Saat ia berjalan keluar dari celah-celah ngarai itu, tak sengaja ia melihat Guillermo sedang duduk-duduk dalam mobilnya. Dan Guillermo juga melihat Ellie. Ellie pun akhirnya memutuskan kembali masuk ke celah-celah ngarai tersebut dan mereka mulai saling kejar-kejaran. Ellie berhasil sembunyi dari kejaran Guillermo dan ia kembali menyusuri jalan menuju tempat ia bermalam dengan Thomas. Dan tak sengaja, ia kembali bertemu dengan Thomas. Melihat Ellie berlari ketakutan, Thomas pun sadar kalau Ellie sedang diburu oleh Guillermo. Ia pun akhirnya menyuruh Ellie kabur dan lanjut pergi menemui Guillermo. Setelah itu Thomas akhirnya bertemu dengan Guillermo dan mengatakan kalau semua narkoba tersebut aman. Lalu Guillermo langsung menanyakan lokasi Ellie. Tapi Thomas mencoba menenangkan keadaan dengan berkata kalau Ellie telah kabur dan tak akan jadi masalah. Guillermo yang benar-benar psikopat, ia memerintahkan memburu Ellie dan tak boleh ada saksi. Mendengar perintah tersebut, Thomas langsung menodongkan pistolnya dan menyuruh Guillermo melepaskan Ellie. Mendengar ancaman itu, Guillermo langsung putar balik dan mengatakan kata-kata mutiara. Ia berlagak seolah-olah akan melepaskan Ellie. Dan tepat saat Thomas kembali menyimpan pistolnya, Guillermo langsung melepaskan tembakan dan Thomas langsung tewas akibat tembakan itu. Ellie masih melanjutkan berlari kabur, tapi sayang saat ia berhasil keluar dari celah ngarai itu, ia mendapati motornya Alex terparkir di sana dan juga Jose telah berada di perbukitan itu. Karena khawatir dengan nyawanya Alex, Ellie memutuskan kembali masuk ke celah-celah ngarai dan tepat saat Alex berteriak-teriak memanggil namanya Ellie, ia akhirnya ditangkap oleh Guillermo. Ketika Alex ditangkap, Ellie akhirnya sampai di tempat itu. Melihat ia memegang sebuah batu, Guillermo langsung melepaskan tembakan yang mengenai perutnya Ellie. Saat Guillermo lengah, Alex langsung mendorong tubuhnya Guillermo dan tepat tertancap ke duri-duri kaktus. Saat Guillermo mengerang kesakitan, Alex langsung berlari dan membawa Ellie kabur.
Saat Alex dan Ellie berlari di celah-celah ngarai, Jose melihat mereka berdua dari kejauhan, dan ia juga melihat Guillermo sedang mengejar mereka berdua. Jose langsung menembaki Guillermo yang untungnya tak satu pun tembakannya yang mengenai sasaran. Tapi untungnya tembakan-tembakan tersebut sempat mengalihkan Guillermo, sehingga Alex dan Ellie akhirnya berhasil sampai ke motor dan berhasil kabur. Guillermo berhasil sampai ke mobilnya dan melanjutkan mengejar Ellie dan Alex. Karena cewek yang bawa motor, Guillermo perlahan-lahan berhasil menyusul dan mulai mendekati mereka berdua. Saat aksi kejar-kejaran itu, Ellie mulai kehabisan tenaga, tubuhnya mulai oleng dan terjatuh dari motornya Alex. Melihat Ellie terjatuh, Guillermo dan Alex langsung berhenti. Tapi sayangnya motornya Alex mogok, tak bisa diengkol. Guillermo lalu mengambil jerigen bensin dan menangkap Alex. Ia menyiramkan bensin-bensin tersebut ke tubuhnya Alex dan bersiap membakarnya hidup-hidup. Melihat Guillermo tengah sibuk berurusan dengan Alex, Ellie langsung mengambil inisiatif lain. Ia menyiram semua narkoba miliknya Guillermo dengan bensin. Saat Guillermo menyalakan korek apinya, Ellie langsung berteriak sembari menyalakan korek api. Karena narkoba tersebut adalah segala-galanya untuk Guillermo, Guillermo langsung berlari mencoba memadamkan api yang membakar narkoba-narkoba tersebut. Tapi karena telah kehilangan akal sehatnya, api-api tersebut malah merambat membakar celananya Guillermo. Dan perlahan, akhirnya ia pun tewas terbakar bersama narkoba-narkobanya. Setelah Guillermo tewas, Jose si polisi yang tak ada fungsinya di film ini pun datang. Sampai film ini tamat, gue nggak nemu fungsinya ini polisi apaan. Setelah Jose mendatangi tempat tersebut, film ini akhirnya tamat. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Borrego. Gimana? Keren gak filmnya? Dan kocak gak? Polisi kok gak ada gunanya? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.